Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kamila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan esai yang sudah dibuat, yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri dasarnya adalah sifat jiwa yang sudah mendarah daging yang dapat menjadi inspirasi dan mendorong perbuatan-perbuatan yang akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Baik itu perbuatan yang bermanfaat maupun perbuatan yang mudarat. Akhlak terhadap diri sendiri memiliki 5 sifat, yaitu khauf dan raja, malu, rajin, hemat, dan istiqomah. Di sini saya akan membahas tentang khauf dan raja. Khaufa adalah perasaan takut terhadap siksa dan keadaan yang tidak mengenakan. Yang tidak mengenakan karena kemaksiatan dan dosa yang telah diperbuat. Sedangkan roja adalah perasaan penuh harap akan surga dan berbagai kenikmatan lainnya sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa alasan mengapa kita harus memiliki sifat khauf pada diri sendiri, yaitu yang pertama, supaya ada proteksi diri, terutama dari perbuatan kemaksiatan dan dosa kita. Yang kedua itu agar tidak ujub atau bangga diri atau sombong. Selanjutnya, beberapa alasan mengapa kita harus memiliki sifat roja dalam diri kita. Yang pertama itu agar tetap semangat dalam ketaatan. Terus yang kedua itu agar tetap tenang dengan berbagai kesulitan hidupnya. Yang kedua ada sifat malu. Menurut bahasa, malu berarti merasa sangat tidak enak hati, seperti hina atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, agak takut kepada pihak lain. Sedangkan menurut istilah, sifat malu adalah sifat yang mendorong seseorang merasa tidak enak apabila meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada 3 macam malu yang perlu melekat pada diri seseorang. Yang pertama itu malu pada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri itu ketika kita melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain. Yang kedua, malu kepada sama manusia. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sifat rajin. Menurut bahasa, rajin berarti suka bekerja, giat, berusaha, dan kerap kali terus-menerus. Sifat rajin dapat dipahami sebagai kondisi jiwa yang dapat mendorong kesungguhan untuk melakukan kegiatan tertentu secara terus-menerus dalam mencapai suatu tujuan. Kebalikannya dengan sifat malas, sifat yang melekat dengan diri di dalam sudah yang mendorong seseorang tidak mati, segan, dan tidak berminat melakukan sesuatu. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan diri kita untuk rajin, yaitu meyakini bahwa belajar adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas dan mencintai pelajarannya. Yang ketiga, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sifat yang selanjutnya itu hemat. Hemat dapat diartikan dengan berhati-hati dalam membelanjakan uang. Hemat dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat jiwa yang sudah menyatu dengan dirinya yang dapat mendorong seseorang menggunakan segala sesuatu yang dimilikinya, baik harta, tenaga, maupun waktu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, hemat juga dapat berlaku dalam hal-hal selain penggunaan barang atau harta. Orang yang hemat juga pandai menggunakan kesempatan dan waktu. Ia akan membuat rencana dan jadwal untuk menggunakan waktu sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Selanjutnya itu cara menerapkan sifat hemat. Di antara lain adalah menentukan prioritas, pengeluaran harus kurang dari pendapatan, bijak dalam berbelanja, membawa bekal, jangan meremehkan uang receh. Selanjutnya ada sifat istiqomah. Menurut istilah, istiqomah adalah kata yang mencakup semua urusan agama, yakni mendirikan dan menunaikan janji terkait dengan ucapannya, perbuatannya, keadaan, dan niat dengan sebenar-benarnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Razak mendefinisikan bahwa istiqomah itu menuju jalan yang lurus, yakni agama yang sempurna dari keterpihakan ke kanan atau ke kiri, mencakup ketaatan lahir dan batin terhadap pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan, sehingga dapat dikatakan sebagai wasiat ketaatan agama secara menyeluruh.
Selanjutnya itu ada cara penerapan istiqomah. Yang pertama, menanamkan niat ikhlas dalam hati. Yang kedua, menghindari perbuatan maksiat. Yang ketiga, selalu berzikir. Yang keempat, rajin berkumpul dengan orang soleh. Yang kelima, selalu berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menjaga lisan. Yang ketujuh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salah. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang sudah saya buat. Yang pertama itu, dalam sifat malu ada 3 macam yang perlu melekat pada diri seseorang. Di bawah ini yang bukan adalah: pertama, A. Malu kepada diri sendiri. B. Malu kepada manusia. C. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Malu kepada hewan. E. Malu kepada Rasul. Jawabannya adalah B. Malu pada hewan. Yang kedua, maksud dari khauf adalah titik-titik kepada kemakmuran Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari segala larangannya. Titik-titiknya itu adalah takut, yang A. Yang ketiga itu soalnya cara yang salah di bawah ini untuk menerapkan sifat hemat adalah: A. Menentukan prioritas. B. Pengeluaran harus kurang dari pendapatan. C. Bijak dengan berbelanja. D. Jangan meremehkan uang receh. E. Jajan tanpa pikir. Yang E ya jawabannya, jajan tanpa mikir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.